Selamat pagi Mau Mere. Selamat pagi Momere, selamat pagi Indonesia. Halo, Good selamat morning, pagi. everyone. Salam jumpa, hari ini kita masuk dalam channel Agus Manek, MC Hits Melaka Entertain Indonesia, MC Millennium. Yang hari ini kita berjumpa dengan seorang ibu yang begitu luar biasa, yang kita perlihat di dalam semua agenda acara yang ada di Nusa Tenggara Timur maupun Indonesia, yang ada di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya berjumpa dengan Ibu Susilowati Kopman, pemerhati disabilitas Entertain Indonesia. Apa kabar Bu? Baik, luar biasa. Luar biasa. Sehat ya? Sehat. Bagaimana perhatian Ibu terhadap teman-teman yang terpilih seperti disabilitas yang ada di Maumere, Indonesia? Selamat pagi, terima kasih. Saya sapa dulu, salam inklusi untuk Indonesia. Jadi salam inklusi ini adalah salah satu salam di mana kita menyapa teman-teman dengan disabilitas. Jadi kalau inklusi itu berarti menginklusikan mereka di dalam kehidupan kita. Nah, memang untuk teman-teman disabilitas ini tidak hanya di Maumere, saya rasa dimanapun keberadaan mereka ada, dan mungkin dalam kehidupan teman-teman disabilitas ini memang masih belum maksimal pelayanannya dari negara Indonesia terhadap teman-teman disabilitas yang notabene punya hak yang sama seperti warga negara Indonesia. Jadi tadi kakak bertanya bagaimana kepedulian saya terhadap disabilitas di Maumere, dan saya berharap tidak hanya di Maumere tapi di seluruh Indonesia dan di dunia. Luar biasa. Bagaimana sampai tertimbul bahwa perhatian kemanusiaan untuk teman-teman disabilitas itu sangat istimewa di hati Ibu Susilo? Ya, baik. Jadi teman-teman disabilitas ini memang ada yang bisa berjalan, tapi ada juga yang tidak bisa. Ada yang kita harus melayani mereka karena mereka tidak bisa mengendalikan sendiri. Karena itu kita perlu mendampingi mereka, perlu berbagi kasih dengan mereka. Kalau tadi kakak tanya bagaimana kepedulian saya, kami mulai dari cerita awalnya di tahun 2012 saya mulai ikut melawat teman-teman disabilitas. Nah, waktu itu pas ada satu acara workshop teman-teman disabilitas tentang bisnis. Jadi mereka berlatih selama 3 hari, kemudian setelah itu dapat hadiah panduan buku How to Do It Yourself. Jadi dapat panduan buku bagaimana mengerjakan itu sendiri. Dan ternyata dari teman-teman disabilitas ini ternyata ada yang tidak bisa membaca. Bagaimana bisa mengetahui bagaimana step-stepnya untuk membuat sendiri kalau mereka tidak bisa membaca. Dan dari situ setelah pelatihan itu saya melanjutkan jiwa kerelaan saya bagi teman-teman disabilitas untuk membantu mereka membaca. Dan memang di buku ini luar biasa, banyak buku yang luar biasa yang ditulis luar biasa oleh penulis-penulis terkenal ataupun praktisi. Tapi yang paling penting bagaimana tulisan ini jadi ilmu untuk teman-teman disabilitas dan bisa diaplikasikan, diimplementasikan, tentunya ditolong oleh orang-orang yang mau menolong. Ya. Nah, dari pengalaman yang teman-teman disabilitas membaca tadi, itu salah satunya adalah tentang bagaimana mereka membuat bisnis. Jadi ternyata di dalam buku panduan itu mereka sudah memulai, Kak, bagaimana memulai bisnis, mulai dari survei market. Survei market ini menentukan siapa sih target pasar kita, apakah orang tua, apakah orang muda, apakah anak-anak, apakah anak sekolah, apakah pegawai. Kemudian setelah itu di mana tempatnya.
Jadi targetnya itu siapa, di mana tempatnya, kemudian sendiri dari disabilitas itu punya kemampuan apa. Karena Tuhan itu maha baik, setiap orang dikasih talenta, dikasih bakat ya. Jadi yang terkuat, kemampuan power yang terkuat itu bahwa Tuhan memberikan kita itu talenta. Nah itu sebenarnya yang harus dikembangkan. Banyak pelatihan-pelatihan yang sekarang ini bersifat umum. Orang yang tidak suka masak diajarin masak. Jadi akhirnya pelatihan itu berjalan tapi nanti hasilnya tidak maksimal. Jadi setelah teman-teman mengetahui bakatnya apa, nah itu yang kita kembangkan. Misalnya dia hobinya masak, ya sudah, ayo buat kue, ayo buat makanan yang kita bisa jual. Kemudian ada juga teman-teman dulu buat rosario juga, kemudian mereka buat rosario. Tapi kendalanya, jadi semuanya ada nih, target pasarnya ada, tempatnya sudah tahu di mana, saya punya bakat apa, terus permodalan dari mana. Nah ini yang kadang-kadang menjadi kendala. Mungkin teman-teman disabilitas itu mau membantu dirinya, mau membantu keluarganya, mau membantu pemerintahan setempat, tapi mereka tidak punya modal. Nah ini yang kadang-kadang masih terlupakan, bahwa secara holistik itu mereka perlu keahlian, tapi juga perlu tempat wadahnya, perlu orang-orang yang akan membeli produknya, perlu permodalan yang diperlukan. Dan yang setelah permodalan mereka membeli alat-alat yang dipakai dan mereka memproduksi dan mereka akan menjual. Nah, yang ini yang paling berat untuk teman-teman disabilitas untuk menjual produknya. Marketing ini, saya rasa marketing ini tidak menjadi kesusahan hanya disabilitas tapi juga kita. Jadi itu pengalaman saya memulai membantu disabilitas. Mereka buat assessment sederhana bagaimana survei marketnya, kemudian bagaimana membuat proposalnya setelah ada uang. Dan ini kalau uang untuk permodalan berarti benar-benar uang itu untuk modal, tapi kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari mungkin uang modal itu bisa dipakai untuk hal yang lain. Ini yang payah. Yang payah. Ibu Susilo luar biasa. Untuk saat ini Ibu Susilo sebagai inspirasi wanita Indonesia yang punya kepekaan nurani yang begitu luar biasa. Mungkin satu pertanyaan lagi untuk Ibu Susilo. Sejauh ini hal-hal apa yang sudah Ibu bagikan sebagai seorang relawan dan khusus teman-teman disabilitas di Resika ini? Hal-hal apa yang sudah dilakukan? Ya, baik. Jadi kalau sejak tahun 2012 itu saya mendampingi teman-teman yang pada waktu itu ya, bagaimana mendampingi kalau misalnya ini hal kecil nih, misalnya berisi karena aksesibilitas untuk teman-teman disabilitas terus terang tidak hanya di Kabupaten Sikta, saya juga melihat di kabupaten lain ada. Jadi akses di mana teman-teman itu bisa jalan dengan kursi rodanya, jalan di tempat yang aman, mungkin ke gereja, ke kantor, itu aksesnya belum ada. Contohnya misalnya di kantor bupati ada tangga-tangga, mungkin nggak teman disabilitas ke sana gitu kan. Jadi kita untuk akses ini tidak perlu membuat bangunan yang baru, baik di gereja, di kantor, di rumah sakit, tapi hanya mungkin menambahkan ram gitu ya, jadi yang tidak bertangga-tangga sehingga teman disabilitas ini bisa mengakses gitu ya. Jadi akses umum ini tidak hanya untuk warga non disabilitas tapi juga disabilitas juga. Nah, kemudian saya mendampingi yang tadi membuat proposal dan akhirnya membuat produk dan membantu juga pemasaran. Kemudian di tahun 2014 kami membuat bank sampah Polres, di mana kami mengelola sampah non organik dari plastik dan sampah organik. Nah itu bersama teman-teman disabilitas kita mulai dengan 12 orang. Kami belajar dari Rasul ya 12 orang, jadi 6 non disabilitas dan 6 disabilitas. Dalam perjalanan memang karena konsepnya ini masih relawan, jadi ada yang bersama, ada yang keluar. Tapi puji Tuhan sampai sekarang bank
sampah-sampah misalnya botol-botol plastik itu dibuat apa, kemudian yang bungkus-bungkus dari bungkus misalnya kopi dibuat apa. Jadi kalau di bank sampah itu benar-benar sampah ini kita kelola kembali, kita daur ulang untuk menjadi hal-hal yang berguna, yang punya nilai ekonomis dan memberikan peluang pekerjaan untuk teman-teman disabilitas. Nah, itu yang bank sampah Flores. Nah, kemudian selama ini identiknya kalau teman disabilitas itu dikasih pelatihan terus, ya. Itu ya. Dikasih pelatihan gitu. Terus kapan mereka dapat kesempatan satu kali menjadi pelatih gitu? Kalau mereka punya yang sama. Nah, di tempat kami, mungkin kepedulian kami bagaimana mendampingi teman-teman yang tadi sudah punya kemampuan, yang kemarin berlatih sekarang jadi pelatih. Nah, itu mungkin revolusi mental yang Pak Presiden mau, juga tidak hanya Pak Presiden, keluarga kita juga mau revolusi mental. Bagaimana menempatkan teman-teman disabilitas ini bukan sebagai objek ya, tapi mereka bisa berkontribusi hal yang luar biasa dengan kemampuan mereka. Kalau dibimbing, dibina, kemudian dirangkul gitu. Jadi itu 2014 kita buat bank sampah, dan mereka sudah jadi pelatih. Kami biasa diundang kalau di sini di desa, di kecamatan, bahkan di kabupaten lain. Jadi kabupaten-kabupaten lain yang mau mengundang kami untuk berbagi pengalaman, lebih ke pengalaman bagaimana advokasi dan bagaimana pengalaman teman-teman ini bekerja. Karena waktu kita memberikan lapangan pekerjaan, sebenarnya kita tuh memberikan pancing dalam hidup mereka. Jangan kita memberi ikan, kalau memberi ikan satu kali makan habis. Hidup ini kan berkelanjutan. Jadi mari kita peduli terhadap kaum disabilitas, tidak mengasihani, tapi mari kita mengasihi dengan memberi peluang pelatihan, pekerjaan, dan saya berharap pihak-pihak pemerintah membantu. Kalau mereka sudah membuat produk, dibantu untuk membuat pemasarannya, ya pemasarannya. Dan produk mereka itu saya percaya mereka membuat dengan hati. Jadi bukan soal produk, tapi energi positif dari hati teman-teman disabilitas itu juga ada di sana gitu. Jadi waktu kita membeli produk-produk dari teman-teman disabilitas, itu salah satu wujud nyata kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama dan kepada alam. Nanti kami akan keliling tunjukkan apa yang teman-teman disabilitas sudah buat di sini. Baik Ibu Susilo, sejauh ini hal-hal apa yang sudah dihasilkan oleh teman-teman disabilitas yang di Sika ini? Mungkin hasil karya. Kalau menurut saya dari pengamatan kemarin di tempat ini, saya melihat banyak kerajinan yang memang akan menambah nilai jual. Jadi hal ini mungkin perhatian utama mungkin bisa kita tunjukkan kepada tim PKK atau Dekranasda Kabupaten Sika, dan juga untuk kabupaten-kabupaten lain yang mau memperoleh pembelajaran. Mungkin hal-hal saja yang sudah dilakukan Bu, produk-produknya. Baik, kayaknya kita keliling ya. Saya bawa keliling ya. Oh iya. Jadi yang kita buat untuk dari sampah sendiri, kami membuat piring dari ring alih-alih. Kemudian kita membuat keranjang belanja dari ring alih-alih. Nah, ini salah satu wujud kepedulian kita terhadap alam. Karena selama ini kita selalu belanja itu dikasih tas kresek. Padahal selama ini kita belum bisa mengelola tas plastik ini ya. Jadi dengan kita membuat keranjang dari alih-alih, kita bisa memakai untuk belanja, dan tas ini bisa tahan lama. Jadi meminimais pencemaran lingkungan dengan kita membawa tas belanja sendiri. Kemudian salah satu mama dia buat tempat untuk tumbler, untuk tempat botol minum. Jadi ini berhubungan dengan pemanasan global yang diperkirakan akan memuncak di tahun 2045. Jadi bagaimana kita meminimais dengan gerakan nyata. Nah, salah satu contohnya kita mengurangi penggunaan plastik sekali pakai
Jadi kalau ke kantor, tempat kerja, ke sekolah bawa tempat minum sendiri. Kemudian listrik kita memakai sehemat mungkin, pemakaian air juga sehemat mungkin karena kita punya keluarga dan generasi yang akan datang. Jadi jangan rakus, kita harus memakai sebijaksana mungkin untuk kehidupan dan kenyamanan kita bersama dan generasi kita yang akan datang. Nah, jadi ada gelas, ada keranjang, ada tempat untuk tumbler, kemudian untuk yang organiknya kita membuat ekoenzim. Nah, turunan dari ekoenzim itu kita bisa membuat hand sanitizer. Nah, selama masa pandemi ini kan kita banyak menggunakan hand sanitizer kan, dan kita biasanya beli. Nah, itu kita bisa buat sendiri dari sisa buah-buahan atau sayuran yang sudah kita tidak pakai lagi. Nah, itu kita bisa manfaatkan. Kita bisa buat mol atau mikroorganisme lokal yang berfungsi untuk memberi kesuburan tanah, kemudian kesuburan daun dan bunga dan buah untuk pertanian hortikultural. Nanti saya lihatkan ya. Terus kita bisa buat pupuk cair organik yang sangat berguna juga untuk kesuburan tanah dan alami. Kemudian ada satu teman disabilitas juga yang membuat tabungnya, tabung komposternya itu. Jadi untuk pembuatan pupuk cair organik kita memerlukan tabung, namanya tabung komposter. Nah, itu kita juga buat sehingga kalau misalnya warga atau pemerintah mau mengelola sampah organiknya itu bagus sekali. Yang pertama, pasti lingkungan kita lebih bersih dan sehat. Yang kedua, dari hasil pupuknya bisa untuk memberi makanan kepada bumi yang selama ini tuh kita saja yang makan. Ya, manusia mau makan ini enak-enak, tapi yang memberikan makanan kepada kita yaitu bumi yang diberikan kepada kita. Apakah kita pernah memberi cinta kepada mereka ya? Jadi dengan kita buat pupuk, kita kasih pupuk ke tanah itu sebenarnya salah satu wujud bagaimana kita mencintai bumi kita. Jadi sederhana sekali untuk membuatnya. Kalau boleh dapat kesempatan nanti kita bisa berbagi pengalaman di sini atau di daerahnya kalian. Kami siap. Luar biasa, terima kasih Ibu Susilo, para pemirsa di mana sana Anda berada. Ini suatu hal yang unik dan begitu luar biasa. Mungkin pertanyaan terakhir untuk Ibu Susilo, bagaimana harapan untuk semua masyarakat Indonesia, teristimewa masyarakat penyandang disabilitas dan juga non-disabilitas yang selama ini mereka anggap orang-orang terpinggir dan terpencil. Bagaimana harapan terakhir untuk Ibu supaya kita semakin mencintai bahwa kita semua sama di mata Tuhan? Bagaimana, Bu? Harapan saya mungkin kutip salah satu ayat ya. Siap. Tubuhmu adalah bait Allah. Amin. Jadi tubuhmu adalah bait Allah. Tubuh saya adalah bait Allah. Sebenarnya waktu saya membuat sesuatu hal yang menyenangkan, berarti saya sedang membuat hal yang menyenangkan buat bait Allah. Amin. Yang ada di Pak Agus. Siap. Jadi waktu kita melakukan menyenangkan orang, berbaik pada orang, menolong orang, sebenarnya kita sedang membuat itu untuk Tuhan yang ada di bait tubuh setiap manusia. Luar biasa. Ya, jadi kadang-kadang kita masih pikir, oh, saya buat ini untuk ini ya. Tapi kalau kita melihat bahwa tubuhmu adalah bait Allah, apa yang saya lakukan? Kalau itu yang jahat, sebenarnya saya sedang menjahati Tuhan. Kalau saya membuat baik, sebenarnya saya sedang membuat baik untuk Tuhan, gitu kan? Jadi berbuatlah kepada orang itu karena kita membuatnya untuk Tuhan yang sudah memberikan semua hal gratis dan baik, gitu. Dan harapan saya terhadap pemerintah misalnya, jadi mungkin ada satu program untuk teman-teman disabilitas. Kadang-kadang setiap tahun ada program. Saya berharap bahwa program itu tidak hanya sekedar program, tapi betul-betul output dari program itu bisa menyentuh teman-teman disabilitas. Dan kalau berkegiatan tidak hanya putus pada waktu pelatihan saja, tapi dampingi mereka, bina mereka, bahwa
mereka punya orang-orang yang bisa dipegang, dan kita ini adalah role model sebenarnya. Kita adalah contoh. Saya berharap tidak hanya program, tapi pembesar-pembesar kita, baik dari pemerintah pusat sampai yang terkecil, itu kita memberikan contoh bahwa cinta dan kasih sayang itu milik kita semua dan kita berbagi bersama. Jadi kalau lihat teman-teman disabilitas, mereka sama di hadapan Tuhan, mereka punya hak yang sama. Jadi mari kita saling tolong menolong, dan tolong menolong ini yang bagaimana gitu ya. Nah, kadang-kadang kita pikir kalau lihat orang misalnya kakinya pincang atau jalan dengan tangannya gitu ya, terus kita tiba-tiba mau ngasih uang gitu ya. Mereka bukan pengemis. Mereka bukan pengemis. Mengasihani dan mengasihi itu beda, ya. Jadi mari kita mengasihi mereka. Kembali lagi ya, ada satu ayat, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Luar biasa Ibu Susilo, luar biasa sekali. Jadi mari kita mengasihi sama kita seperti diri kita sendiri. Nah, amin. Satu lagi, kami di sini juga buat produk. Ada produk kelor, ada produk kopi. Namanya kopi tangan kiri dan kelor tangan kiri. Tangan kiri karena kalau sudah memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah melihat. Luar biasa ini filosofinya. Kenapa sampai nama produknya seperti itu ya Bu? Kemudian waktu itu saya habis kecelakaan dan saya tidak bisa melakukan dengan tangan kanan. Jadi saya bisa melakukan tangan kiri. Jadi kita bisa juga bekerja dengan tangan kiri. Dan secara ilmu, kalau kita menggunakan tangan kiri, sebenarnya kita sedang mengaktifkan otak kanan. Jadi kita bisa berbuat sesuatu. Pertanyaannya, kapan kita akan membuatnya? Untuk siapa kita membuatnya? Dalam hati kita itu ada satu dorongan. Saya mau berguna untuk diri sendiri. Baik, selamat pagi para pemirsa Indonesia NTT yang begitu luar biasa. Selanjutnya kita akan bertanya tentang semua hasil karya teman-teman disabilitas di bawah pimpinan Ibu Susilo yang begitu luar biasa. Mungkin Ibu apa-apa saja yang sudah dihasilkan? Silakan dijelaskan Bu. Baiklah, jadi kami mengelola pengolahan sampah organik dan non organik. Kalau sampah yang non organik, untuk botol-botol kita bisa jadikan eco-brick. Eco-brick itu bata dari plastik di dalam plastik. Bisa dibuat kursi, bisa dibuat meja. Jadi ini solusi termudah untuk di mana saja untuk membuat eco-brick ini. Karena botol-botol selalu ada di sana. Jadi kita tidak perlu membakar sampah plastiknya, tidak perlu membuangnya di kali, di laut karena nanti mencemari tanah, mencemari air. Tapi kita bisa melakukan dengan cara yang mudah untuk membuat eco-brick. Jadi botol-botol ini dibeginikan, nanti diisi bungkus gula, saset-saset, semuanya ada di sana ya. Jadi itu sangat mudah dilakukan untuk mengurangi pemanasan global. Luar biasa. Next. Yang ini kita sudah buat jadi ini, jadi dimasukkan ya. Sudah jadi meja ya Bu ya. Dimasukkan itu plastiknya. Jadi mulai saat ini tidak perlu membakar lagi, tidak perlu membuang lagi. Mari kita tidak mencemari bumi yang sudah diberikan Tuhan buat kita untuk kebaikan dan kesehatan kita dengan cara taruh aja di botol-botol. Nanti bisa dimanfaatkan untuk buat kursi, buat meja. Nah ini. Luar biasa. Kemudian yang berikut Bu. Yang berikut untuk yang non organik, misalnya dari bungkus-bungkus kopi kita bisa membuat untuk tas cantik ya ini. Bisa juga untuk tikar juga. Iya, itu. Ya. Oh, tasnya bagus sekali nih. Kalau misalnya kita nggak pakai ini bagaimana? Mari kita kembali kepada sumber dari daya alam ya. Nah, alam itu kita diberi sama Tuhan itu pohon koli, pohon lontar ya, yang kita bisa pergunakan. Zaman dulu tuh tas-tasnya dari ini ya, dari alam ya. Nah ini kita bisa pakai untuk tempat makanan. Kemudian ini
kita buat juga ini, ada Mama Vin yang memberi pelatihan untuk membuat tempat tumbler. Tempat tumblernya indah ya. Kalau ada ini ya, jadi Unik mari sekali. dari kantor, dari sekolah kita membiasakan membawa tempat minum sendiri. Karena dengan membawa tempat minum sendiri kita mengurangi pemakaian plastik sekali pakai. Kemudian untuk yang organiknya kita membuat sisa-sisa sampah dari dapur, membuat pupuk cair organik. Wow, luar dengan biasa. sistem fermentasi. Nah, waktu pupuk yang organik, cair organik ini kita beri di tanaman, itu salah satu wujud cinta kita terhadap bumi. Kalau kita perlu makan, bumi juga sebenarnya perlu makan. Amin. Cuman kita nggak pernah menghiraukan. Semuanya tentang saya dan saya gitu kan. Ya, ini pupuk cair organik. Kemudian yang ini ekoenzim. Ekoenzim ya. Ekoenzim yang turunannya kita pakai sebagai hand sanitizer yang sangat berguna. Ini juga bisa untuk ngepel lantai, bisa untuk mandi juga. Jadi dari alam untuk kasih sayang kita terhadap alam. Nanti bisa cium baunya. Iya Bu, baik Ya. Bu. Kemudian yang ini MOL, mikroorganisme lokal fermentasi dari buah-buahan. Ini berfungsi untuk kesuburan tanah, juga menghambat hama di pohon. Jadi sampah-sampah yang organik kita bisa buat kita kelola untuk hal yang berguna, untuk kebaikan dan kasih sayang terhadap bumi, dan kita tidak membuangnya sembarangan. Nah, di teman kami juga untuk teman-teman disabilitas, kita juga buat namanya kopi nih, kopi tangan kiri. Pernah dengar nggak kalau kita memberi tangan kanan, tangan kiri nggak usah Pernah dengar tahu, sih. ya. Iya. Jadi kalau kita berbuat sama orang nggak perlu diketahui. Amin. Jadi kopi tangan kiri. Nah, ini di sini dibuat oleh teman-teman disabilitas, diproduksi dan dikemas. Nah, kami berharap keuntungan dari sini untuk kembali nanti pemberdayaan buat teman-teman disabilitas yang lain untuk permodalan dan pembinaan. Ya, ini kopi. Kemudian kita juga ada produk kelor. Nah, kelor ini sangat sehat sekali karena nutrisi yang dikandungnya, dan di mana-mana pasti mudah tumbuh kelor. Cuman kita masih membuatnya untuk makanan yang sayur yang cepat gitu ya. Padahal kandungan gizinya sangat tinggi. Nah, dari teman-teman disabilitas yang sama tim kami itu, kami juga membuat kelor ini. Saya mau berterima kasih kali ini di hari lahirnya Pancasila di Ende, di mana Bapak Presiden Jokowi mengunjungi Ende untuk acara memperingati lahirnya Pancasila. Kemarin kami ke sana sama salah satu disabilitas, namanya Mama Yosefina Noeng, dan tanpa disangka-sangka kami bisa bertemu dengan Ibu Risma yang adalah Mama Menteri kami. Luar biasa. Mama Menteri Sosial. Jadi tahun 2015 kami sempat bertemu Pak Jokowi. Pada waktu itu Bapak ada sempat bilang, karena waktu itu ada program untuk penanaman kelor dan sorghum. Jadi waktu itu Bapak Presiden menginspirasi kami, ayo siapa yang tanam kelor dan sorghum dan banyak, nanti beliau akan kunjungin. Dan kami menindaklanjutin apa yang Bapak Jokowi sampaikan. Kami sekarang membuat kelor walaupun masih bentuknya sederhana. Dan kemarin kami bertemu 2 hari berturut-turut bisa bertemu dengan Ibu Risma, yang adalah menjawab apa yang Pak Jokowi sampaikan. Jadi kami akan dibantu oleh Kementerian Sosial yang disampaikan sendiri oleh Ibu Risma, Mama Menteri Sosial kami Luar Indonesia, biasa. untuk mengirimkan teman-teman disabilitas untuk ikut pelatihan di Jawa, dibantu pembiayaan perjalanannya, dan kami berharap alat-alat yang diperlukan juga nanti dibantu. Dan ini kami melihat bentuk nyata dari sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Pak Presiden, terima kasih Ibu Risma, terima kasih semua pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat. Mari kita peduli terhadap disabilitas.
keadilan itu milik kita semua. Terima kasih. Baik, selamat pagi Ibu Susilo Kopman. Mungkin selanjutnya bagaimana cara orang menghubungi Ibu untuk memberikan pelatihan dan menebarkan jasa-jasa kebaikan. Bagaimana caranya ya Bu? Baiklah, sosial media for social good. Jadi kami bisa diundang, boleh WA ke nomor kami, Ibu Susi, di nomor 081 338 859610, atau bisa juga email ke susievodia@gmail.com. Jadi mari kita gunakan sosial media for social good. Kami dan tim disabilitas dari Maumere siap untuk berbagi pengalaman dan pelatihan, tidak hanya di Kabupaten Sika, juga kabupaten-kabupaten lain dan provinsi lain di Indonesia. Salam inklusi buat kita semua. Selamat pagi dari Maumere. Horo. Salam Pancasila, merdeka, merdeka. Baik Bapak dan Ibu pemirsa pencinta Agus Manek Channel di mana saja Anda berada. Dengan demikian wawancara eksklusif kita bersama Ibu Susilowati Kopman dari Maumere. Jadi silakan ikuti channel saya terus menerus. Terima kasih, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.